Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh murid saya yang ada di beberapa tempat. Hari ini yang ikut hadir dalam program saya ada Fajar Ayu, ada Sama dari Hong Kong ya. Kemudian ada Susilowati dari Makau, kemudian ada Aaron dari Beijing ya. Ah, Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi yang kadang-kadang sering keluar di ujian nasional ya. Kadang-kadang sering keluar nih terkait dengan materi ini. Memang sosiologi itu gampang-gampang sulit ya. Pada kali ini saya akan membahas tentang bab penyimpangan sosial ya. Jadi ada yang disebut sebagai penyimpangan sosial. Nah, ada beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kita manusia sebagai makhluk sosial. Nah, barangkali Anda perlu mengenal beberapa perilaku menyimpang, ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda ditanya apa sih Pak perilaku menyimpang itu? Jadi perilaku menyimpang itu adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan mampu menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Ya, misalkan kalau di Indonesia kan kita nggak bisa tuh bertamu, misalkan lawan jenis misalkan bertamu, kemudian Anda stay di rumah tersebut tanpa melapor ke RT RW, ya, apalagi kalau misalkan tamunya sebaya dan Anda mungkin berlainan jenis, gitu seperti itu. Ya, misalkan rumah Anda perempuan kemudian didatangi oleh tamu laki-laki. Dan apabila hal itu dilakukan, misalkan sudah lewat tengah malam, otomatis itu masuk ke dalam kategori perilaku menyimpang, gitu. Jadi intinya perilaku menyimpang itu eh, ditentukan biasanya oleh norma-norma kemasyarakatan, ya. Kecuali kalau misalkan Anda sudah menikah. Nah, itu. Nah, kemudian secara umum perilaku menyimpang itu dibedakan menjadi dua, ya. Ada perilaku menyimpang premier, ada perilaku menyimpang sekunder. Premier itu yang utama, sekunder itu second yang kedua. Perilaku menyimpang premier itu bersifat sementara, ya. Sementara perilaku menyimpang sekunder itu bersifat secara terus-menerus. Nah, berdasarkan banyaknya individu yang terlibat, nah itu eh, klasifikasi perilaku menyimpang, ya. Ada dua tadi, primer dan sekunder. Nah, kalau bicara berdasarkan banyaknya individu yang terlibat penyimpangan, itu ada yang disebut dengan penyimpangan individu, ada yang disebut dengan penyimpangan kelompok. Ya, kalau penyimpangan individu misalkan mencuri, orang yang gemar klepto gitu. Nah, itu penyimpangan individu kan. Tapi kalau penyimpangan kelompok, misalkan ada sekelompok begal di Indonesia ya kan. Sekarang begal. Nah, itu penyimpangan kelompok. Nah, contoh perilaku menyimpang di Indonesia itu misalkan penyalahgunaan narkoba, kemudian perkelahian pelajar, kemudian perilaku seksual di luar nikah, misalkan kumpul kebo, ya, kemudian apa tuh homoseksual, ya. Misalkan laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, nah itu masuk ke dalam kategori penyimpangan dalam masyarakat, ya, karena hal-hal itu yang tadi dianggap tidak pencurian, termasuk korupsi juga, sebenarnya korupsi itu masuk ke dalam kategori penyimpangan itu, gitu ya. Nah itu nah, kita akan ulas terkait dengan penyimpangan sosial karena ini merupakan materi yang menarik ya untuk kita bahas. Ya. Nah, eh, kita mulai mengapa orang melakukan penyimpangan sosial. Ya, yang pertama tuh, kenapa orang melakukan penyimpangan sosial? Itu kita bisa lihat dari sudut pandang sosiologi, ya. Kita juga bisa lihat dari sudut pandang psikologi, ya. Nah, kita mulai yang pertama ya. Sebentar.
Nah, baik, kita lanjutkan. Terkait dengan perilaku menyimpang, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih Pak yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang tersebut? Nah, memang ada, kalau misalkan kita ingin membahas dari sudut pandang sosiologi ya, jadi sebenarnya perilaku menyimpang itu terjadi karena gampangnya pergaulan, ya, karena terjadinya interaksi sosial, kemudian internalisasi nilai dan kontrol sosial yang tidak sempurna. Ya, jadi ada hal-hal yang memang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Nah, perilaku menyimpang yang pertama saya akan membahas perilaku menyimpang karena sosialisasi. Ya, pada saat kita berkumpul, ya bersosialisasi, ya Anda kan di Hong Kong macam-macam tuh. Ada yang kelompok seni, ya enggak? Ada yang kelompok religius, ya enggak? Ada yang kelompok bisnis. Nah, itu kan kita bersosialisasi itu. Biasanya pada saat kita berkumpul, dia akan menyerap norma atau nilai yang dipandang umum lah di situ. Nah, perilaku menyimpang itu disebabkan oleh adanya gangguan pada proses penyerapan dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Ya, seorang itu biasanya menyerap nilai-nilai dan norma-norma dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya saja. Contoh, misalkan Anda kebetulan pas gitu, atau senang bergaul dengan seseorang. Ternyata seseorang itu suka mencuri gitu. Nah, lama-lama Anda menganggap bahwa mencuri itu hal biasa. Ini contoh ya, sehingga terjadi penyimpangan tersebut. Nah, akibatnya pada saat Anda mulai bergaul dengan kelompok tersebut dan menyerap nilai-nilai norma yang berlaku di kelompok itu, padahal kalau nilai-nilai itu diterapkan secara umum itu jadi tidak bagus gitu. Mencuri kan mungkin dalam satu kelompok mencuri hal yang wajar, tetapi kan secara umum tidak bagus gitu. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Ya, makanya Anda hati-hati dalam memilih teman. Ya, hati-hati dalam memilih teman. Karena bisa jadi dalam kelompok itu ah membicarakan keburukan orang itu hal-hal yang wajar, padahal kan secara umum tidak wajar gitu kan, seperti itu. Nah, eh, jika kadar penyimpangan dalam dirinya lebih besar daripada kadar perilakunya yang wajar, maka akan terjadi penyimpangan tersebut. Ya, ya tadi contohnya ya, kalau misalkan Anda bergaul dengan teman-teman yang berpakaian yang kurang sopan di mata masyarakat, maka di dalam kelompok itu berpakaian seperti itu biasa-biasa saja. Kemudian pada saat Anda keluar, waduh, jadi tidak biasa gitu. Karena nah itu lambat laun Anda akan terpengaruh tuh seperti itu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan perilaku menyimpang karena sosialisasi, karena pergaulan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ada perilaku menyimpang karena anomi namanya, anomi. Misalkan gini, ada suatu keadaan di masyarakat yang tanpa norma, ya, tanpa nilai-nilai, ya. Jadi situasi tanpa norma atau tanpa arah ya dari sekelompok masyarakat yang tanpa arah, sehingga tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada ya. Masyarakat menjadi tidak mempunyai pegangan untuk menentukan arah perilaku masyarakat yang teratur ya. Nah, seperti yang terjadi di dalam masyarakat modern sebenarnya. Ya, jadi dia tidak tahu arah gitu. Jadi sebenarnya orang yang tidak tahu arah atau kelompok yang tidak tahu arah juga jelek juga gitu. Sehingga ya, seperti itu. Saya pernah melihat ada sekelompok orang yang berperilaku seperti ini. Oh, saya tidak mau menikah. Ya sudah, saya berkumpul saja. Kemudian gimana dengan anak-anak, nanti kita pinjam dari panti asuhan. Nah, setelah kita sudah tidak cocok lagi, ya sudah kita pisah karena memang tidak ada keterikatan hukum, kemudian anaknya dikembalikan. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke dalam kategori penyimpang ya, penyimpangan secara
secara itu. Karena mungkin di dalam kelompok tersebut tidak ada norma-norma yang berlaku seperti itu. Karena mungkin barangkali pada saat yang bersangkutan itu beranjak dewasa, dia tidak dikenalkan kepada norma-norma. Oh, ini yang baik. Oh, ini yang kira-kira agak-agak abu-abu. Oh, ini yang kira-kira yang tidak baik gitu. Nah, itu perilaku menyimpang karena anomi. Kemudian biasanya anomi itu disebabkan adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang legal yang disepakati oleh masyarakat. Ya, jadi penyimpangan sosial itu terjadi ketika orang melakukan cara yang tak legal untuk mencapai tujuan budayanya. Ya, contohnya pencucian uang yang sekarang marak itu. Itu kan masuk ke dalam kategori penyimpangan perilaku ya karena dia melakukan cara yang tak legal untuk mencapai tujuannya itu. Nah, nah ada sebuah penelitian menurut Merton ya, MERTON ya. Ada 5 cara untuk mencapai tujuan budaya katanya gitu. Ada 5 cara. Yang pertama itu adalah konformitas. Apa itu konformitas? Sikap menerima tujuan budaya yang telah disepakati masyarakat, berusaha mencapai tujuan tersebut dengan cara-cara yang legal dan disepakati oleh masyarakat. Ya, konformitas. Jadi dia ingin mencapai sesuatu dengan cara yang legal. Misalkan orang berusaha ingin kaya tetapi dengan cara berjualan, berbisnis itu kan dengan cara legal. Ya, atau misalkan orang saya ingin punya uang nih, hidup saya nyaman. Caranya dengan cara sekolah, ikut sekolah. Sehingga nanti di usia tua saya tidak perlu lagi eh, bekerja secara fisik seperti ini. Saya sekolah. Nah, itu yang disebut dengan konformitas. Jadi mencapai tujuan dengan cara yang legal, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan inovasi. Yang kedua inovasi, yaitu menerima tujuan budaya yang telah disepakati namun menolak untuk menggunakan cara-cara yang legal yang telah disepakati untuk guna mencapainya. Misalkan ya, fenomena indra Ken misalkan. Orang kaya dengan melakukan investasi seperti itu kan yang sekarang. Wah, tergiur di YouTube dia melihat punya mobil mewah. Orang ingin ngikutin padahal orang menginvestasikan uangnya nggak tahu dikemanain. Nah, yang bersangkutan melakukan hal itu untuk mendapatkan kenyamanan hidupnya kaya dengan cara menolak sesuatu yang disepakati, ya. Nah, eh, atau misalkan korupsi, ya korupsi, ya itu kan tidak halal juga, ya. Atau seseorang ingin menempati posisi yang nyaman di kantornya dengan cara apa? Dengan cara melakukan korupsi tadi, dengan cara ia ingin posisinya lebih baik, nyogok ke bagian HRD-nya misalkan. Itu bukan cara yang legal, itu cara yang tidak benar. Ya, pada saat orang melakukan itu, suatu saat harus siap menerima balasannya itu. Bisa jadi sakit lah, ya bisa jadi anaknya yang susah untuk diatur kan sekarang terjadi fenomena seperti itu ya. Ya barangkali dia mendapatkan sesuatu dari hal yang tidak halal, otomatis anaknya yang menyebabkan semuanya itu terbongkar gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai inovasi. Kenapa? Karena dia memilih jalan pintas dengan melakukan korupsi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ritualisme, ya. Sikap menolak tujuan budaya namun tetap mempergunakan cara-cara yang legal yang telah disepakati untuk mencapai tujuan. Uh, Seseorang yang bekerja bukan untuk memperoleh kekayaan itu, tetapi dia hanya ingin untuk memperoleh kenyamanan. Itu sifatnya ritualisme. Tetapi dengan cara yang legal. Ya, ya. Oh, saya ingin nyaman ya. Karena kan orang itu kalau misalkan hanya duduk saja kemudian nerima uang, saya itu juga nggak nyaman. Ya, orang butuh tantangan.
sehingga orang butuh rekognisi, butuh dikenal oleh masyarakat. Nah, sehingga ada orang yang bekerja, saya bekerja itu bukan untuk mencari uang ya, tetapi untuk mencari kenyamanan. Nah, itu yang disebut dengan sisi ritualisme. Ya, saya berbuat baik kepada orang karena saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi ritualisme. Sesuatu yang sifatnya legal gitu. Ya, Anda berpuasa untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin jauh dari bahaya atau menolak bala, Anda bersedekah. Nah, itu secara ritualisme. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan retratisme. Retratisme itu merupakan sikap menolak tujuan budaya dengan cara-cara yang legal yang telah disepakati masyarakat untuk mencapai secara tujuan. Sebagai solusi, pelakunya memilih untuk berhenti maju dan mencoba, ya. Cara-cara yang contohnya retratisme itu gini. Ada sekelompok orang atau orang tertentu yang mendapatkan banyak masalah di keluarga. Contohlah film-film Korea gitulah ya. Anda kan suka nonton film Korea ya. Ada masalah dikit, akhirnya dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Misalkan dia minum-minum, mabok-mabok gitu kan. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Ya, misalkan jadi para peminum alkohol atau para pemakai narkoba melakukan hal tersebut karena apa? Karena dia lari dari kenyataan yang ada di keluarganya, yang ada dalam masyarakatnya. Ya, seolah-olah berusaha untuk melarikan diri lah dari masyarakat dan lingkungannya yang menurut dia kurang nyaman. Sehingga dia mencari kenyamanan di alkohol, di narkoba seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan retratisme. Kemudian, yang itu pemberontakan. Ya, sikap menolak tujuan budaya, mencoba menciptakan tujuan budaya yang baru. Nah, dia memberontak. Ya. Nah, contohnya adalah eh, ideologi ya, pemberontakan ideologi yang gigih. Ya, Eh, ya contohnya perlawanan lah, perlawanan terhadap Belanda zaman dulu misalkan. Eh, Misalkan kan zaman dulu bahwa nurut sama pemerintah Belanda itu dianggap legal, ya. Tetapi pada saat ada yang melakukan pemberontakan, ya orang yang memberontak ini dianggap eh, berbeda tujuan, ya, akhirnya harus dilenyapkan gitu kan. Nah, ini pemberontakan. Kemudian eh, itu yang disebut sebagai konsep orang ingin mencapai tujuan menurut Merton, ya. Nah, kemudian ada yang juga yang melakukan perilaku menyimpang itu terjadi karena apa? Ya kan, tadi kan pertama sosialisasi itu karena pergaulan. Perilaku menyimpang terjadi karena differentiation association ya, differential association susah ngomongnya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Nah, penyimpangan itu terjadi karena asosiasi yang berbeda terhadap kejahatan. Ya, semakin sering Anda berinteraksi dengan orang jahat, maka Anda akan semakin menganggap bahwa kejahatan itu adalah hal yang biasa. Ya, baru-baru ini ada kasus ya di mana ada orang yang mengambil uang dengan cara membunuh anggota keluarganya yang lain kemudian dikuburkan. Nah, nggak mungkin dia melakukan sendiri. Dia melakukan itu berkelompok. Nah, mungkin kelompok ini asalnya baik, tetapi karena bergaul dengan yang bersangkutan jadi ikut-ikutan juga. Ya, karena terlalu sering dia berinteraksi, berarti membunuh itu hal-hal yang biasa. Atau anak yang tinggal di lingkungan pencopet akan memiliki kecenderungan tinggi untuk mempelajari cara melakukan pencopetan lewat teman-teman yang ada di lingkungan tersebut gitu kan. Nah, jadi
Perilaku menyimpang itu disebabkan karena interaksi sosial yang pertama, yang kedua perilaku menyimpang disebabkan karena differential association yang kedua, dan yang ketiga perilaku menyimpang karena uh, pemberian julukan atau labeling. Ya. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang lahir karena adanya batasan cap, julukan atau sebutan. Makanya preman itu yang misalkan, mohon maaf, ada yang namanya Ujang Balok. Misalkan kenapa? Karena berantem dia sering membawa-bawa balok. Ya udah, dia dikenalnya sebagai Ujang Balok gitu. Nah, eh, ya udah dia merepresentasikan nama itu gitu. Jadi kalau kita memberi cap pada seseorang sebagai orang yang menyimpang, maka cap tersebut akan mendorong orang itu berperilaku terus menyimpang, gitu kan? Misalkan Asep Golok, gitu. Kenapa kemana-mana sering disebut Golok? Ya karena kita memanggilnya Asep Golok, ya udah kemana-mana perilakunya seperti itu, kemana-mana bawa golok. Nah, itu ada penelitinya yang disebut dengan Edwin H. Lamet. Makanya kalau julukan itu kalau bisa eh, yang bagus-bagus gitu. Jangan julukan yang jelek-jelek karena dia akan termotivasi untuk melakukan seperti itu. Ya. Kita menawai anak misalkan Musa, ya, nama Nabi dengan harapan dia akan apa ya, akan meniru Nabi Musa alaihissalam seperti itu. Nah itu kan julukan, makanya pemberian nama itu harus baik ya, sehingga nah itu berdasarkan penelitian tersebut ya, karena orang kadang-kadang merepresentasikan perilakunya berdasarkan nama yang dia terima. Eh, Oke, tetapi label itu bukan hanya satu sisi nama itu ya, tetapi ada label yang lain. Ya, label yang lain itu tidak secara langsung ke nama. Ya, misalkan seorang melakukan penyimpangan, eh, akhirnya lingkungan memberikan label sesuai dengan tindakan. Misalkan tukang palak, misalkan Ojo si tukang palak. Nah, akhirnya pemerintah, sorry, akhirnya lingkungan memberikan label tersebut. Nah, sebagai tanggapan atau respon terhadap label yang diberikan oleh masyarakat, dia melakukan itu aja terus gitu kan. Nah, pada akhirnya bahwa orang tersebut akan menerima status sosial bahwa dirinya adalah penyimpang dan berusaha menyesuaikan diri dengan peran yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Gitu. Makanya ada orang tua yang apa ya, yang memperlakukan anaknya karena harapannya ingin anak perempuan, dia dapat anak laki-laki, dia memperlakukan anaknya seperti perempuan. Maka hal itu misalkan memainkan boneka gitu kan, dengan keperempuannya itu akan dianggap wajar oleh anak tersebut. Ya lama-lama jadi menyimpang gitu. Nah, eh, jadi teori labeling ini menunjukkan bahwa upaya kontrol sosial yang diberikan oleh masyarakat melalui pemberian label pada pelaku penyimpangan seringkali menimbulkan serangkaian peristiwa yang justru mempertegas dan meningkatkan tingkat penyimpangan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu perilaku menyimpang itu perlu adanya apa ya, upaya supaya kita bisa terhindar dari penyakit itu, dari perilaku menyimpang tersebut. Nah, eh, jadi tadi di awal saya menjelaskan bahwa ada dua jenis perilaku menyimpang, yaitu perilaku penyimpangan sosial primer dan perilaku penyimpangan sosial sekunder. Ya, jadi kalau perilaku penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara atau temporer, primer itu. Ya, misalkan orang yang melakukan masih tetap dan diterima oleh masyarakat sosialnya karena tidak terus-menerus melanggar aturan. Misalkan misalkan ya suka melanggar lalu lintas. Apa setiap hari kita melanggar lalu lintas? Kan tidak. Nah, itu penyimpangan sosial primer ya. Kemudian jadi tidak secara terus-menerus ya. Gitu. Anda misalkan lampu merah.
gitu. Anda nyerobot kan nggak setiap saat Anda melakukan itu. Ya mungkin pas kepepet saja. Nah, itu penyimpangan. Tapi ada juga penyimpangan sosial sekunder, penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pelakunya secara terus-menerus meskipun telah diberikan sanksi-sanksi. Ya, contohnya itu orang dagang narkoba karena merasa enak dapat uang mudah, ya masuk penjara, keluar dagang lagi, masuk penjara keluar. Nah, ini namanya penyimpangan sosial sekunder. Biasanya ini dapat dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain. Ya, dilakukan secara timbal balik meskipun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Nah, untuk mengantisipasi penyimpangan itu, biasanya apa yang harus kita lakukan ya untuk mengantisipasi penyimpangan gitu? Uh, yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan itu yang pertama adalah pengendalian sosial, ya itu perlu dikendalikan. Ya, orang-orang yang perilaku menyimpang tadi perlu kita kendalikan. Gimana caranya? Nah, pengendalian sosial ini ada dua. Ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya represif. Ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya persuasif. Persuasif, ada yang sifatnya koersif. Ya. Nah, jadi perlu pengendalian sosial. Nah, apa yang disebut dengan pengendalian sosial preventif? Ya. Eh, Kalau pengendalian sosial preventif itu adalah pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum orang terjerumus ke dalam narkoba, itu kita cegah, ya, itu preventif. Jadi tindakan preventif itu mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, ya. Contoh pencegahan apa? Contoh preventif itu contohnya razia SIM, ya, kelengkapan kendaraan bermotor, atau orang tua tuh selalu memberikan, nak, kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam, ya, karena bahaya bagi keselamatan. Ya, sebelum dia terbiasa pulang malam, diingatkan. Itu preventif. Nah, kemudian apa? Sekolah. Sekolah itu adalah tindakan preventif. Sehingga Anda tahu mana yang perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Jangan-jangan ya orang melakukan itu karena nggak tahu bahwa itu tuh perbuatan buruk. Kenapa? Karena tidak sekolah. Gitu. Nah, itu adalah tindakan preventif. Nah, jadi untuk mengantisipasi penyimpangan sosial perlu dilakukan pengendalian sosial dengan cara tindakan preventif. Orang tua menyuruh Anda untuk mengaji, ya saya nggak tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu tindakan preventif, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tindakan represif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran. Ya, tindakan represif ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi. Ya, orang membunuh dihukum, kemudian orang mencuri dihukum. Ada negara yang memperlakukan penghukuman potong tangan misalkan. Nah, itu dihukum. Orang koruptor ditembak mati misalkan supaya ada efek jera. Nah, contohnya ya udah polisi bikin denda terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas. Ya, atau Anda sering bolos, ya, Anda diskor oleh guru Anda. Nah, itu adalah contoh pengendalian sosial dengan cara represif, ya. Nah, proses pengendalian sosial itu butuh proses, ya, nggak ujuk-ujuk, ya. Pengendalian sosial itu butuh proses. Prosesnya itu ada dua nih di sini. Ada yang sifatnya persuasif, ada yang sifatnya koersif. Apa itu persuasif? Dilakukan dengan pengendalian secara persuasif dilakukan tidak dengan cara kekerasan, ya. Jadi orang diajak diskusi,
diajak ngobrol, diberi saran, diberikan bimbingan, dikasih contoh. Nah, itu adalah perbuatan persuasif. Ya. Jadi kalau Mbak ingin anaknya jujur di Indonesia, ibunya juga harus jujur di Hong Kong. Kalau Mbak ingin anaknya jago matematik di Indonesia, maka ibunya harus belajar juga matematik di Hong Kong. Itu secara secara apa? Secara persuasif. Sehingga kan dia, wah, ibu saya belajar matematikanya rajin, wah. Wah, saya juga harus termotivasi. Nah, itu secara persuasif, ya. Kemudian yang kedua, secara koersif. Nah, koersif itu dengan kekerasan atau dengan paksaan. Ya, itu tindakan secara koersif. Cara ini dilakukan dalam masyarakat yang keadaannya berubah-ubah. Dalam keadaan seperti itu, pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah tertentu. Nah, eh, jadi misalkan gini apa ya? Kalau orang dagang sembarangan, misalkan di tempat yang tidak layak untuk berdagang, maka diamankan oleh polisi Pamong Praja, jangan kan gitu. Karena memang kawasan tersebut tidak diperuntukkan untuk dagang. Nah, dengan cara apa? Gerobaknya diambil gitu kan misalkan. Nah, itu secara koersif. Nah, pengendalian sosial dengan cara kekerasan ini sebenarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kompulsi, paksaan. Yang kedua adalah dengan cara pervasi atau pengisian. Kompulsi itu apa? Keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya. Ya, misalkan kalau orang ingin supaya kawasan itu aman dari pencurian, diterapkan sistem hukuman fisik, kurungan badan. Itu secara kompulsi paksaan. Kemudian pervasi pengisian, yaitu penamaan atau pengenalan norma secara berulang-ulang. Ya, misalkan penataran dan bimbingan dilakukan secara terus-menerus, dikasih papan pengumuman, misalkan di bus, kalau di Hong Kong itu kan di bus dilarang minum dan dilarang makan di dalam bus. Oh, di mana-mana ditulis di situ. Dilarang merokok di dalam taksi. Nah, di mana-mana terus. Itu secara pervasi pengisian. Dia dipaksa orang untuk melakukan itu. Kalau enggak, denda 1.000 Hong Kong dolar. Anda merokok di dalam taksi kena 2.000 Hong Kong dolar, misalkan seperti itu. Nah, itulah konsep pengendalian sosial. Nah, lalu fungsi pengendalian sosial itu apa? Untuk mengenalkan atau mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma-norma sosial. Fungsinya untuk itu. Lalu bagaimana caranya untuk apa tuh? Untuk mengenalkan norma-norma sosial itu? Caranya adalah yang pertama, nih caranya supaya masyarakat kita terhindar dari penyimpangan sosial, ya. Caranya adalah A, melalui lembaga pendidikan sekolah, ya. Baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan di keluarga. Jadi melalui lembaga-lembaga ini anak diarahkan untuk meyakini norma-norma yang baik. Makanya itulah pentingnya pendidikan. Gitu. Kadang-kadang orang berperilaku tidak sopan itu bukan karena kurang ajar ya, tapi kadang-kadang karena mereka tidak tahu bahwa itu tuh tidak sopan. Gimana caranya supaya tahu? Berarti dia harus sekolah. Ya, kalaupun ternyata di keluarganya tidak ngerti bagaimana norma-norma itu berjalan, maka semestinya keluarganya itu mengirim anaknya ke sekolah supaya dia tahu tata krama, tahu perilaku yang baik. Kemudian yang kedua itu lewat sugesti sosial namanya. Sugesti sosial itu dilakukan dengan mempengaruhi alam pikiran seseorang melalui cerita-cerita dongeng, maupun kisah-kisah nyata dari tokoh-tokoh yang terkenal, ya. Sekarang kan banyak kita mengenal motivator, kemudian buku-buku, kadang-kadang orang terinspirasi dengan isi buku. Nah, itu yang disebut dengan sugesti sosial. Nah, biasanya jika seseorang banyak membaca dan memahami kisah-kisah ini, diharapkan alam pikiran mereka akan berubah sedikit demi sedikit gitu loh. Dan selanjutnya mencontoh perbuatan-perbuatan baik itu. Ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan buku yang dibaca adalah buku-buku yang kurang baik, maka dia akan meniru hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara menonjolkan kelebihan-kelebihan norma yang dimaksud dengan
dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya. Nah, itulah cara pengendalian sosial, ya. Jadi materi terkait hari ini yaitu materi untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan sosial. Demikian. Hari ini cukup sekian, ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, ya, bagi Aaron nih yang ada di Beijing, bagi Susilowati yang ada di Makau, ya, bagi Nur Aini, Olvinasari, kemudian Fajar Ayu, Dewi Winarsi, dan Samah yang berada di Hong Kong. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.